mau ke Indonesia, mau bela timnas. Mimpi kali. Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Dulu bapaknya terang-terangan menolak anaknya dinaturalisasi timnas. Sekarang anaknya memohon kepada ketum PSSI, Erick Thohir, untuk menaturalisasi dirinya setelah dirinya hanya jadi kiper buangan di Italia. Ya, cerita itu milik kiper keturunan berdarah Indonesia yang mimpinya untuk bermain bersama timnas Italia pupus, Emil Audero Mulyadi. Sebenarnya pelatih timnas Indonesia Sintayong sangat menginginkan Emil Audero Mulyadi untuk dinaturalisasi. Namun, ayah Emil Audero, Edi Mulyadi, dengan lantang menolak keinginan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Waktu itu, Edi Mulyadi membuat pernyataan yang tidak enak didengar. Dia mengatakan bahwa anaknya tidak punya minat untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Mimpi kali kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia ya harus diambil di sana, dalam kurung timnas Italia. Indonesia lolos Asia saja enggak, apalagi Piala Dunia. Nggak usah, apa sih penghargaannya di Indonesia, kata Edi Mulyadi menjawab dari pertanyaan seorang perempuan. Namun harapan ayah Emil agar anaknya membela timnas Italia seolah-olah bertepuk sebelah tangan. Emil Audero di Italia sana hanya dianggap kiper murahan dan tak terpakai. Dia kalah saing sama kiper-kiper top di Italia. Nah, setelah mengetahui realita di atas, Emil Audero baru-baru ini kedapatan sudah mulai tertarik dengan timnas Indonesia setelah PSSI di bawah kendali Pak Erick Thohir. Pemain keturunan Indonesia, Emil Audero Mulyadi, terpantau mengikuti Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal itu memunculkan pertanyaan, mungkinkah dia menyesal dulu menolak timnas Indonesia karena masih berharap dipanggil timnas Italia. Dan setelah kalah saing di Italia sana, dirinya berniat agar PSSI memanggilnya kembali. Itu bisa saja. Menanggapi kehebohan peristiwa yang menimbulkan berbagai persepsi dari masyarakat, PSSI tak ingin ambil pusing. Waketum PSS Ratu Tisha menyebut PSSI hanya menyambut pemain yang memang ingin membela timnas Indonesia. Dulu dia menolak, itu hak setiap warga negara, hak individu, kata Ratu Tisha. Kalau memang mereka ingin ke Indonesia, kita welcome, akan tetapi kalau tidak ya, namanya orang tidak berminat, mau bagaimana, tegasnya. Emil Audero memiliki darah keturunan Indonesia langsung dari sang ayah yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Adapun sang ibunda berasal dari Italia. PSSI mengaku kehadiran Emil Audero bakal semakin membuat timnas Indonesia tangguh. Apalagi, Emil sudah berpengalaman bermain di kompetisi elite dunia, Serie A, namun PSSI tak mau bersifat subjektif. Menurutnya, sosok yang bisa mengajukan proses naturalisasi pemain adalah pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Saya tidak bisa jawab dalam kurung layak atau tidak membela timnas Indonesia, karena itu sangat subjektif. Kalau secara pribadi harus kita akui dengan tinggi 192 cm, sangat bagus. Pengalaman di Liga Italia jadi levelnya tinggi. Akan tetapi bukan itu buat saya. Yang lebih tahu kan pelatih. Kalau pelatih masih butuh ya kita bantu, tegas orang nomor 2 di PSSI itu. Publik tanah air tengah berbahagia. Ya, timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin pada pertandingan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports Center dini hari tadi. Pada pertandingan tersebut bahkan timnas Indonesia lebih dahulu mencetak gol dari Ragnar Oratmangun dan dibalas gol Musab Al-Juwair. Pelatih Sintayong pun tetap menaruh respek pada Roberto Mancini karena berhasil menyamakan kedudukan setelah Arab Saudi tertinggal dari skuad Garuda. Mungkin beberapa pihak menganggap bahwa hasil ini merupakan keberuntungan bagi tim Merah Putih. Namun Sintayong menegaskan hasil ini bukanlah keberuntungan semata, melainkan ada resep jitu yang membuat Roberto Mancini terpojokan. Resep jitu yang digunakan Coach Shin adalah mengikuti Liga Pro Saudi untuk mencari tahu bagaimana kekuatan lawan. Sedangkan gagasan saya adalah menjaga dengan 3 back. Saya mengikuti Liga Pro Saudi dengan baik dan saya tahu gagasan itu dengan sangat baik. Hasil imbang ini memang terasa menjadi kemenangan bagi timnas Indonesia, tetapi menjadi sebuah kekalahan bagi netizen Arab Saudi. Roberto Mancini pun menjadi pesakitan di pertandingan ini. Supporter Arab Saudi menyebut bahwa Mancini gagal memanfaatkan momen di babak kedua ketika fisik skuad Garuda semakin menurun. Kegagalan pelatih dan pemain di laga kandang. Gimana nanti waktu ketemu Jepang dan Australia? Tulis salah satu netizen dari laman resmi Arab Saudi.
Netizen Arab Saudi pun menyinggung bagaimana kegagalan Liga Pro Saudi yang tak menularkan ilmu pemain asing mahalnya ke para pemain timnas Arab Saudi. Laga melawan Green Falcons ini juga menjadi laga debut pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia, Marten Pas. Ya, meski belum lama bergabung, namun Pas langsung dipercaya untuk menjadi kiper utama timnas Indonesia. Nama Pas awalnya belum didaftarkan untuk laga lawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah ini, namun upaya PSSI melobi FIFA direstui sehingga ia bisa diturunkan lawan The Green Falcons. Benar saja kehadiran Pas sangat berpengaruh pada pertahanan tim Garuda. Terlepas dari blunder yang dilakukannya, Pas tetap berjasa menghalau gempuran bertubi-tubi dari Arab Saudi. From Zero to Hero, begitu julukan yang layak disematkan untuk kiper kelahiran Nijmegen tersebut. Football bahkan memberikan rating 7,9 untuk Pas, tertinggi di antara para pemain Indonesia lain. Sempat melakukan kesalahan ketika melanggar Feras Al-Buraikan sehingga berbuah penalti untuk Arab Saudi, namun ia bertanggung jawab dengan menggagalkan eksekusi Kapten Arab Saudi, Salim Al-Dawsari. Tak sampai di situ, beberapa penyelamatan penting dicatatkan oleh Pas pada 15 menit akhir di babak kedua. Salah satu momen penting ketika ia menggagalkan peluang one-on-one Feras dengan satu tangan. Pas juga beberapa momen bisa memotong umpan silang maupun lambung pemain Arab Saudi. Atas penampilan memukaunya, pendukung timnas Indonesia pun pujian untuk kiper kelas dunia tersebut. Menariknya, banyak netizen yang menyebut bahwa Marten Pas sengaja memberi Arab Saudi tendangan penalti itu untuk menunjukkan kemampuan hebatnya. Bagaimana tidak, persiapan yang singkat ternyata tidak masalah bagi Pas untuk memperlihatkan kemampuan terbaiknya. Koordinasi Pas dengan para pemain belakang tim Garuda juga sangat luar biasa apik, meski baru untuk kali pertama memperkuat Indonesia. Kiprah apik Marten Pas bersama timnas ini mengingatkan pada kiper keturunan Serie A Emil Audero yang sempat ramai dikaitkan akan dinaturalisasi. Emil Audero memang membenarkan bila dirinya merupakan kelahiran Indonesia, namun mengenai ketertarikan timnas Indonesia untuk menggunakan jasanya, Emil Audero menutup rapat peluang tersebut. Pemain 27 tahun itu juga mengaku tidak tahu jika dia mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia seberapa besar manfaat yang ia dapatkan. Memang benar timnas Indonesia menginginkan saya, tapi saya hanya punya paspor Italia, jadi kemungkinan itu pun tidak ada. Saya bisa saja mengajukan, tetapi saya tidak tahu seberapa besar itu menolongku. Pernyataan ini ternyata sejalan dengan apa yang terjadi sekarang. Ya, Audero sadar bahwa jasanya sepertinya memang tidak berguna di timnas Indonesia. Untungnya saat nama Emil mencuat akan dinaturalisasi, Erick Thohir memilih bersikap tegas dengan tak mengemis meminta Emil Audero untuk membela timnas Indonesia. Orang nomor 1 PSSI itu memegang teguh urusan nasionalisme. Jika sang pemain dari hati ingin membela skuad Garuda, maka Erick Thohir terbuka untuk hal tersebut. Kini buktinya tak dinaturalisasinya Emil Audero yang sebelumnya meremehkan skuad Garuda ternyata tak berdampak apapun. Timnas Indonesia tetap bisa terbang tinggi bersama pemainnya yang berjiwa nasionalisme demi membawa apik nama Indonesia. Kebanggaan para penggawa Garuda nampak jelas dari perjuangan mereka dalam melawan tim langganan Piala Dunia Arab Saudi. Seluruh pemain membagikan momen membahagiakan itu melalui media sosial Instagramnya masing-masing. Berbanding terbalik dengan timnas Indonesia, kemenangan ini membuat fans Arab Saudi mengamuk pada timnasnya. Meski berhasil mengamankan poin, namun mereka justru merasa kecewa dengan penampilan negaranya. Melansir dari komentar para netizen Arab Saudi di akun X Federasi Sepak Bola Arab Saudi, terpantau banyak fans yang tidak puas dengan hasil imbang melawan timnas Indonesia. Bagi fans Arab Saudi, laga melawan Indonesia merupakan laga yang memalukan selamanya. Bahkan mereka menyebut bahwa sepak bola Saudi sangat buruk dan berada di jalur yang menurun. Lebih parahnya, banyak dari fans The Green Falcons yang meminta pelatih Roberto Mancini untuk angkat kaki alias dipecat. Wajar saja jika respon fans seperti ini, sebab timnas Arab Saudi memang 80% diunggulkan memenangi laga melawan skuad Garuda. Dengan hasil ini tentu fans mereka kecewa berat.
Setelah menghadapi Arab Saudi, anak asuh Sintayong langsung pulang ke Indonesia dan bersiap menghadapi laga kedua kontra Australia yang bakal bergulir pada 10 September di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ingat nggak, Emil Audero Mulyadi, dulu bapaknya terang-terangan ngegas, menolak Indonesia. Sekarang, malah jadi kiper cadangan di Como. Eits, tunggu dulu. Emil Audero Mulyadi yang punya darah Italia Indonesia, tetap ngotot buat dapetin tempatnya di timnas Italia. Tapi kenyataannya, sampai sekarang, Emil Audero nggak pernah dapet kesempatan main buat timnas Italia. Meski musim lalu jadi kiper Inter Milan dan jadi pelapis Jan Sommer, masih aja belum dilirik timnas Italia. Setelah pindah ke Como, yang notabene klub Serie A yang dimiliki orang Indonesia, apa yang terjadi? Emil malah jadi cadangan dari Pepe Reina, kiper veteran berusia 41 tahun. Kiper muda, masa depan cerah, tapi malah jadi cadangan pemain uzur. Sedih kan? Sekarang pertanyaannya, apakah Emil Audero akan menyesal dan akhirnya mempertimbangkan buat main di timnas Indonesia? Gimana menurut kalian? Tulis komentar kamu di bawah. Jangan lupa follow dan like kalau kamu setuju Emil harus bela timnas Indonesia. Ya teman-teman, berbicara mengenai Emil Audero. Kalau kita mendengar ucapan yang dilontarkan oleh bapaknya ini, saya pikir tidak layak ya untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ya, bagaimanapun saya melihat bahwa kedua orang ini ya, baik bapaknya Emil ataupun Emil, mereka tidak mau berjuang bersama-sama dari awal. Bapaknya Emil katakan bahwa ngapain anak saya main bersama Indonesia? Kan anak saya itu kan ingin bermain di Piala Dunia. Ya, niatnya ingin bermain di Piala Dunia bersama Italia, tapi sampai hari ini belum pernah dipanggil oleh timnas Italia. Yang dirasakan oleh Emil Audero saat ini ketika bermain bersama Como, itu kalau menurut saya ini bukan ejekan atau olokan, tetapi ini lebih kepada karma yang dia terima. Teman-teman bayangkan, di Como itu klub Como sendiri lebih memilih Pepe Reina yang umurnya lebih tua, ya bahkan sudah veteran ketimbang Emil Audero yang umurnya lebih muda dari Pepe Reina. Ini artinya apa? Artinya orang yang terlalu sombong ya, akan menerima hasil seperti ini ketika ditawar oleh Indonesia untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Mereka terlihat jual mahal. Tapi sekarang kita bersyukur mempunyai sosok Martin Paes yang walaupun dia ini hanya lahir di Indonesia ya. Dia hanya lahir di Indonesia. Tapi dia mau. Ya, dia mau menjadi warga negara Indonesia demi membela merah putih. Demi membela Garuda di dadaku. Ya. Jadi harapan saya semoga sampai kapanpun kita jangan menaturalisasi orang-orang yang maunya terima bersih ya. Seperti Emil Audero ini. Dia maunya menjadi warga negara Indonesia itu ketika Indonesia itu sering main di Piala Dunia. Kata bapaknya, gimana mau main di Piala Dunia? Piala Asia aja ngos-ngosan. Ya, artinya dia tidak mau berjuang bersama. Barisan pertahanan skuad Garuda sudah membuktikan kualitasnya saat menahan imbang Arab Saudi. Lini belakang timnas Indonesia kini bakal semakin kokoh dengan masuknya Mads Hilgers. Pemain berdarah Manado ini sudah berjabat tangan dengan Erick Thohir untuk segera dinaturalisasi. Jika resmi berseragam skuad Garuda, Hilgers bakal menjadi pemain termahal di ASEAN. Kehadiran pemain FC20 ini bakal membuat timnas Indonesia makin sulit ditembus lawan. Bagaimanakah kekuatan baru pertahanan skuad Garuda dengan kedatangan Mads Hilgers? Kehebatan menahan gempuran Arab Saudi.
Barisan pertahanan skuad Garuda berhasil menahan gempuran serangan Arab Saudi. Dengan skema 3 bek tengah, Sintayong sukses bikin para striker skuad Elang Hijau frustasi. Kosin bahkan berani memainkan Calvin Verdong di jantung pertahanan. Padahal NEC Nijmegen ini nggak punya postur tinggi jangkung untuk bermain sebagai bek tengah. Namun keputusan ini justru terbukti ampuh membuat para striker Arab Saudi mati kutu. Kecepatan serta kelincahan Verdong bikin pertahanan skuad Garuda menjadi lebih kokoh. Pemain kelahiran Dordrecht ini bahkan menjelajah seluruh area pertahanan. Verdong bikin para pemain Arab Saudi nggak nyaman menguasai bola di depan gawang Martin Paes. Buktinya Firas Alburaikan dan Salim Aldawsari kesulitan bikin banyak peluang emas. Padahal kedua pemain ini diandalkan Roberto Mancini untuk mendobrak pertahanan timnas Indonesia. Firas Alburaikan bahkan membuang 1 peluang emas di menit akhir pertandingan. Striker Al Ahly ini nggak berhasil mencetak gol meski sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan Paes. Salim Aldawsari bahkan hanya melepas 1 shoot on target ke gawang skuad Garuda. Kapten Arab Saudi ini selalu dikawal ketat oleh pertahanan timnas Indonesia saat menguasai bola. Mandulnya para penyerang Arab Saudi sampai bikin Mancini marah besar. Kami masih punya masalah saat memanfaatkan peluang yang terlihat jelas di beberapa pertandingan terakhir. Tapi kami nggak cuma memakai hasil akhir sebagai tolak ukur. Performa matang Jai Itzes. Jai Itzes layak menjadi bintang di lini belakang skuad Garuda saat menghadapi Arab Saudi. Bang Jai tampil memukau sebagai kapten dengan memimpin rekan-rekannya. Bahkan sang pemain sudah percaya diri dengan kekuatan skuad Garuda sebelum melawan Arab Saudi. Kami tahu Arab Saudi adalah tim yang bagus. Mereka pernah mengalahkan Argentina 2-1 di Piala 2022 lalu. Tapi pada akhirnya ini adalah sepak bola. Semua hal bisa terjadi, ucap Itzes. Kepercayaan diri Itzes langsung terlihat setelah tampil tenang memimpin rekan-rekannya. Bang Jai bahkan gak segan memarahi Rizky Ridho yang terlalu sering membuang bola. Alhasil timnas Indonesia kesulitan menguasai permainan akibat kurang tenang. Namun berkat kehadiran Bang Jai, lini pertahanan skuad Garuda gak gampang panik. Performa sang pemain bahkan langsung mendapatkan pujian tinggi dari Roni Pangemanan. Menurut saya ini tepat untuk menjadikan Jai Itzes sebagai kapten. Dirinya sangat visioner. Visi bermain bolanya juga sangat jelas. Selain itu, Itzes juga seringkali memberikan motivasi, ucap Bung Ropan. Selama 90 menit, Itzes bermain disiplin usai mencetak 5 sapuan untuk menjegal serangan Arab Saudi. Bang Jai juga langsung mendapat pujian tinggi dari media makan bola. Arab Saudi terus menekan benteng Indonesia dengan beberapa serangan awal. Namun pertahanan Garuda dijaga ketat oleh Jai Itzes yang mampu mematahkan serangan dengan cepat. Tulis makan bola. Semakin kuat dengan masuknya Mes Hilgers. Setelah dipimpin Jai Itzes, pertahanan skuad Garuda juga akan diperkuat oleh Mes Hilgers. Sang pemain sudah berjabat tangan dengan Erick Thohir untuk segera dinaturalisasi. Sebelum melawan Arab Saudi, Sintayong sudah membocorkan kedatangan 2 pemain keturunan baru. Kemungkinan menurut saya akan ada 2 pemain naturalisasi baru, ucap pelatih asal Korea Selatan ini. Rumor naturalisasi Hilgers semakin kuat setelah namanya nggak masuk skuad FC Twente melawan NEC Nijmegen. Padahal sang pemain selalu menjadi andalan skuad The Tukars. Benar saja pemain kelahiran Amersfoort ini ternyata sedang berada di Indonesia. Erick Thohir langsung mengonfirmasi jika sang pemain akan segera menjadi amunisi baru skuad Garuda. Tadi sore banyak teman-teman wartawan yang menanyakan tentang kabar Mes Hilgers. Ini saya sudah makan malam bersama dan bersalaman dengan dirinya, ucap Erick Thohir. Hilgers sendiri sudah nggak sabar ingin segera memulai karirnya bersama pasukan Merah Putih. Saya sangat menantikan petualangan ini dan sangat penasaran bagaimana rasanya di sana. Apalagi saya dibesarkan dengan pengaruh budaya Indonesia dan makanannya, ungkap Hilgers. Bahkan akun sosial media FC20 juga sudah mengunggah postingan tentang Hilgers akan membela skuad Garuda. Lini pertahanan timnas Indonesia bakal semakin sulit ditembus dengan kehadiran Mes Hilgers. Pengalaman sang pemain di Eredivisie bakal sangat dibutuhkan skuad Garuda. Hilgers bisa menjadi aset penting timnas Indonesia karena usianya masih 23 tahun. Selain itu, pemain berdarah Manado ini akan menjadi pemain termahal skuad Garuda dengan bandrol 7 juta euro. Nilai transfer Hilgers akan mengalahkan calon pemain naturalisasi Singapura yakni Perry pemain Cardiff City. Ia punya bandrol harga senilai 3,8 juta euro saja.
Selain faktor harga transfer, Hilgers juga semakin konsisten menjadi starter di FC20. Di musim lalu, sang pemain mencatatkan 33 laga dengan presentase tackle sebesar 61%. Di musim ini, bahkan bek tengah berusia 23 tahun ini sempat mencicipi laga kualifikasi Liga Champions. Sayangnya, Hilgers gagal membawa FC20 lolos usai dikandaskan RB Salzburg. Padahal sang pemain sudah mencetak 1 gol di leg kedua yang berakhir dengan skor 3-3. Meski begitu, Hilgers dipastikan akan bermain di kompetisi Europa League. Bahkan pemain berdarah Maludo ini akan bertandang ke Old Trafford untuk melawan Manchester United. FC20 bakal menghadapi Setan Merah pada tanggal 26 September nanti. Sebagai bek tengah tangguh, Hilgers punya kemampuan spesial dalam melepas tackle keras. Selain itu, sang pemain juga lihai untuk mengawal lawan dengan ketat. Prediksi komposisi baru pertahanan. Sintayong diprediksi bakal memasang komposisi baru di lini pertahanan timnas Indonesia. Di sektor penjaga gawang masih akan menjadi milik Martin Paes. Performa luar biasa kiper FC Dallas ini bakal sulit digusur oleh Hernando Ari. Kehebatan Paes saat menepis penalti Salim Al-Dawsari bahkan disorot positif oleh ESPN. Paes berdiri tegak menjadi orang yang menghasilkan momen krusial saat dia melemparkan tubuhnya ke kiri untuk melakukan penyelamatan, tulis ESPN. Di posisi bek tengah, Sintayong masih akan mengandalkan skema 3 pemain bertahan. Jay Itzes, Justin Hubner, dan Mes Hilgers bakal mengawal lini belakang skuad Garuda. Ketiga pemain ini lihai menghadapi duel bola-bola atas serta serangan cepat lawan. Hubner dan Itzes akan menjadi tower yang meredam ancaman dari skema bola mati. Sementara Hilgers akan menggunakan kecepatannya untuk menjegal pergerakan lincah pemain lawan. Di sektor bek sayap, Sandy Walsh dan Calvin Verdong masih akan menjadi andalan. Sintayong juga masih punya Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jordi Amat sebagai pelapis bek tengah. Di sektor bek sayap, Sain Patinama dan Asnawi Mangkualam juga siap diandalkan. Dengan kekuatan baru di lini pertahanan, akankah timnas Indonesia bakal semakin sulit dibobol di ronde ketiga? Ya, ada yang berkomentar bahwa sebaiknya Jordi Amat itu tidak usah dimainkan ya, karena seringkali bikin blunder. Dan kalau Jordi Amat itu main itu Indonesia selalu tidak beruntung. Ya, entahlah ya. Nah teman-teman, terkait dengan pertahanan Indonesia yang semakin solid, dengan hadirnya beberapa sosok yang bermain di Serie A dan juga Europa League. Ya, Mes Hilgers. Sebuah kabar menariknya adalah dia akan, klubnya dia ya, FC20 akan berhadapan dengan klub kebanggaan saya Manchester United ya di Old Trafford dalam playoff Europa League. Wow, luar biasa. Ini saya tidak bisa membayangkan bagaimana kita akan melihat pemain Indonesia yang bermain di Europa League ya. Mes Hilgers ya, terkait dengan banyaknya pemain-pemain yang dinaturalisasi ya teman-teman. Ada orang yang berkomentar seperti ini. Pasti teman-teman tahu orang ini ya. Saya tidak perlu menyebutkan namanya karena kalau saya menyebut namanya ini rata-rata subscriber saya itu marah. Jadi dia katakan begini, masa mau menaturalisasikan pemain hanya untuk bermain imbang sama Arab Saudi? Komentar teman-teman seperti apa? Sold out is habis-habis guys. Sekitar 65.000 tiket Indonesia versus Australia nanti besok malam guys. Sudah ludes, habis tak tersisa. Kita bikin pemain Australia asam lambungnya naik guys, tipesnya kambuh. Kita bikin lutut mereka gemper guys ya, bergetar. Gila, luar biasa antusiasme penonton Timnas Indonesia, pecinta Timnas Indonesia di negara ini guys. Yuk kita sama-sama berdoa ya, semoga negara yang cinta bola, gila bola ini diizinkan buat main Piala Dunia guys. Ada bocoran juga nanti ada koreografi dari La Grande sama Ultras Garuda guys. Wah, ini hampir nanti sama kayak gini nih guys nih. Gila. Kita teror guys pemain Australia. Karena pemain Australia ini pun nggak semuanya main di liga yang bagus guys. Ya ada beberapa aja guys. Sisanya itu hampir semuanya main di liga yang ya biasa-biasa aja lah.
Makanya kalau kita teror guys ya, setiap waktu selama 90 menit kita bergemuruh semua di GBK, otomatis pasti lututnya gemper juga guys ya. Lututnya gemeter juga guys, asam lambungnya pasti naik itu nanti. Pokoknya nanti besok malam kita merahkan GBK guys. Yakinnya kau Indonesia bisa menang melawan Australia? Nggak mungkin. Sejarah nggak ada. Indonesia bakal kalah melawan Australia. Itu bakal kalah, pasti yakin. Itu menurut kau kan? Haha. Kalau kau mau percaya sama timnas Indonesia, kau silahkan. Aku sebagai fans sejatinya timnas, siapa lagi yang ku banggakan selain timnas Indonesia? Siapa lagi yang ku dukung selain timnas Indonesia? Apapun terjadi, apapun kenyataannya, mau menang mau kalah, mereka timnasku. Mereka timnas Indonesia. Kami tetap mendukungnya, apapun terjadi itu. Bukan menang, bukan kalah. Tapi mereka yang terbaik pada saat ini, mereka sudah berusaha semampunya. Kami cuma di sini cuma mendoakan yang terbaik, semoga menang. Sudah cukup. Jadi nggak usah banyak cerita. Kau orang mana terserah. Kau orang Indonesia tapi dukungnya tim luar negeri yang lain, itu urusanmu. Kami tetap mendukung timnas Indonesia. Titik. Paham? Komentar yang sangat positif ya. Mau menang, mau kalah, kami tetap mendukung timnas Indonesia. Saya suka orang-orang seperti ini, teman-teman. Bangga tidak untuk melihat performa timnas Indonesia kita dengan pemain naturalisasinya, meskipun juga di liga-liga lokal ini masih belum maksimal begitu, Bung Joy? Kalau lihat Indonesia main, saya senang, tapi saya nggak bangga. Saya betul-betul tidak bangga karena ini bukan kerja PSSI. Saya suka dengan pemain-pemain naturalisasi diaspora yang bermain sungguh-sungguh karena kita melihat bahwa darah Indonesia betul mengalir di dalam tubuh mereka. Tetapi saya tidak bangga karena sekali lagi kalau tadi Yusa bilang di Belanda itu dari umur 13 tahun sudah kompetitif karena itu diurusi betul oleh KNPB. Sekarang apa yang dilakukan oleh PSSI untuk pembinaan usia muda? Nggak ada. Yang bikin kompetisi itu teman-teman swasta termasuk saya, Top Score, Danon, yang bikin kompetisi itu bukan PSSI gitu loh. Jadi kalau sekarang apa yang mau dibanggakan dari sepak bola nasional kalau PSSI tidak kerja apa-apa tapi hanya mengandalkan KNPB? Saya nggak bangga sama sekali, tapi saya suka kalau melihat permainannya ya, bagaimanapun mereka kan membawa nama Indonesia gitu. Tapi saya tidak bangga sama sekali karena saya pelaku sepak bola, saya juga pengamat sepak bola. Jadi saya merasakan anak-anak yang saya breeding dari sejak kecil itu mereka kan ngelihat, aduh ini tidak adil karena PSSI tidak melakukan apa-apa terhadap mereka, sementara mereka melakukan karpet merah kepada pemain-pemain yang di-breeding di negeri Belanda. Saya sama sekali tidak bangga. Kalau Anda tanya bangga atau tidak, saya nggak bangga. Apa sih kerjanya PSSI? Dia sadar nggak sih bahwa kehadiran para pemain diaspora itu kan berkat kerja keras dari PSSI. Nah, terkait dengan pemain-pemain yang didikan pemain-pemain muda itu kan, Bapak Erick Thohir ini kan bekerja baru 2 tahun. Kan fokus Bapak Erick Thohir saat ini untuk jangka pendeknya itu yaitu membuat timnas Indonesia itu berkembang ya. Jadi pelan-pelan, tidak usah panik. Kalau memang Anda mengatakan bahwa program terkait dengan sepak bola untuk anak-anak Anda kerjakan, lalu kemana mereka sekarang? Seharusnya kan ada mereka itu dipakai di klub-klub besar lah, seperti itu. Breaking news, Timnas Indonesia dapat 2 pemain baru. Dilaporkan Miss Hilgers dan Iliano Reinders dalam proses naturalisasi. Setelah Indonesia seri dengan Arab Saudi, nampaknya Timnas betul-betul serius dan menguatkan pasukan untuk mara ke Piala Dunia. Kedua-dua pemain muda yang bermain kat Liga Belanda ini akan menjadi upgrade kepada skuad Garuda yang sedia ada. Miss Hilgers ialah center back untuk pasukan FC20. Dia seorang defender yang bagus dan membantu FC20 bermain di UEL musim ini. Selepas
proses naturalisasi ini, Hilgers akan menjadi pemain dengan rating EAFC dengan market value tertinggi untuk timnas. Iliano Reinders seorang penyerang yang sangat versatile. Adik kandung Tijana Reinders ini bisa main di semua posisi kecuali back tengah dan penjaga gawang. Untuk musim ini, Iliano lebih banyak bermain di back kanan bersama PEZ Zwole. Sejujurnya abang sangat kagum dengan cara timnas membina skuad untuk membawa kejayaan di masa depan. Gimana guys, kalau kalian gembira dengan dua pemain baru ini, tinggalkan komen kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon Channel ya. Sudah bersama-sama kita menyimak bagaimana info-info terkait dengan Emil Audero yang sangat sombong ketika diajak untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Saat ini dia menikmati karma yang dia tanam, bermain di Como sebagai kiper cadangan. Ya, niatnya ingin bermain bersama timnas Italia sampai hari ini tidak pernah dipanggil-panggil. Sekarang mungkin dia akan menyesal melihat bagaimana Indonesia sedikit lagi akan bermain di Piala Dunia. Komentar teman-teman seperti apa terkait dengan sikap dari ayah dan juga Emil Audero sendiri? Silahkan komen ya.